Halo semuanya, di sebelah gua sudah ada Putri Marino. Halo. Agak kagok kayak ngomong depan kamera sebenarnya aku. Kamu kalau YouTuber itu kayak harus dengan bahasa tubuh yang lebay gitu. Oh gitu, contohnya? Semakin lebay, semakin orang semakin ini nonton kayak wuh gitu. Chandra Liao, tahu Chandra Liao nggak? Nggak tahu ya. Di sebelah gua udah ada Adipati. Yoi. Adipati. Bingung ya? Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat yang mungkin orang nggak terbiasa ngomong. Iya. Yaitu diposesifin. Betul. Kamu pernah nggak diposesifin orang? Pernah sih dulu waktu SMA. Kalau gue bilang gue nggak posesif sedikit bohong sih kemungkinan. Elunya nggak posesif? Guanya, iya kalau misalnya kalau gue bilang gitu, lu posesif nggak? Gue enggak. Lu nggak? Nggak posesif. Kalau lo ya? Iya, gue iya. Jadi lo mengakui gitu? Gue mengakui karena emang menurut gue hampir semua orang itu pasti punya rasa posesif. At least bukan sama pacar doang ya, sama apapun gitu maksud gue. Sama barang yang dimilikin gitu ibaratnya. Misalkan punya sesuatu dipinjam orang takut rusak itu kan juga jadi lebih ada posesifnya. Bener. Oh berarti gue posesif. Iya. Ya kalau lo apa? Kalau dalam konteks cinta gitu? Pacarannya baru sebulan, tapi dia udah kayak posesif banget gitu. Jadi kalau aku pergi sama teman aku, dia biasanya ngontak adik aku gitu. Kayak beneran nggak sih Kak Putri pergi sama temennya namanya ini gitu. Jam berapa perginya? Jadi dia nggak percaya sama aku gitu. Dia itu petugas sensus atau? Makanya dia kan kayak ngerasa nih cowok rada aneh. Jadi Itu langsung aku ketahuan putusin. anehnya itu dari PDKT nggak ketahuan? PDKT nggak ketahuan. PDKT tuh malah kayak sweet banget, super sweet gitu, yang kayak bener-bener aku pergi dulu ya sama temanku, oh ya udah oke gitu. Tapi setelah pacaran muncul keposesifan itu gitu. Kalau gue jatuh cinta sama orang tuh gue kayak udah gue kasih semuanya gitu. Dan akhirnya gue mempunyai rasa gue tuh berlebihan ibaratnya gitu. Gue cinta banget sama nih orang nih. Dan akhirnya gue juga meminta sebaliknya sebenarnya. Karena lo mikir kayak gue tuh kayaknya sayang sama lo segini. Kok lo cuman segitu? Iya kayak Bener gitu, ya, kayak gitu. benar-benar. Dan akhirnya rasa memiliki gue lebih tinggi. Lu tuh jadi punya gue, karena gue tuh udah kasih semuanya buat lu. Kayak gitu. Oke, nah indikasinya kan berarti kalau kamu mau pergi dia jadi ngecek ya. Ngecek. Abis itu langsung kamu putusin karena kamu nggak mau deal sama orang yang posesif dong. Dulu kan aku waktu SMA itu bener-bener kayak itu pacar pertama aku kalau bisa dibilang. Itu SMA kelas 2 lah gitu. Dia guru PPKN. Dia kakak kelas aku. Tapi waktu itu pernah ada yang gak nyaman gak sama level posesif yang lo punya? Pernah ada yang bilang, kayaknya kamu posesif deh gitu? Pernah. Dan itu jadi masalah sebenarnya. Oke. Cuman balik lagi sih, gue biasanya kalau kayak gitu, jadi gini, gue ngasih semuanya, tiba-tiba ada momen nih orang kayak bikin kepercayaan gue hilang gitu ibaratnya. Dia bikin salah sekecil apapun itu, pasti jadi masalah gede buat gue gitu ibaratnya. Misalkan dia bohong nih, bohongnya masalah nggak penting sebenarnya. Misalkan aku udah di rumah gitu misalkan gitu. Oke, Padahal dugem. ternyata enggak, kalau itu jadi masalah besar tuh. Iyalah ya. Padahal masih iya aku mampir dulu ternyata kesini gitu ibaratnya. Misalkan beli makanan dulu, padahal dia bilang udah di rumah. Ternyata pas dia ngeliat di jalan ada makanan gitu dia mampir. Dan buat gua kalau lu nggak ngomong gitu ibaratnya. Padahal itu sederhana ya? Padahal itu sederhana dan itu nggak penting-penting banget sebenarnya kan untuk jadi masalah. Oke. Tapi buat gua akhirnya gua ngerasa poin itu gue merasa gue dibohongin ibaratnya gitu. Iya. Lo nggak menceritakan semuanya ke gue. Seakan-akan ada yang lo tutupin. Kayaknya itu nggak perlu ditutupin deh, gitu kan? Lebih ke situ ya. Bener. Berarti mungkin abis itu udah nggak pernah lagi punya pengalaman dengan cowok posesif. Posesifin nggak pernah sih. Tapi aku tuh mulai ngerasa kalau aku tuh rada-rada posesif. Wadaw. Oke, agak serem ya. Misalnya apa? Ke abang Gojek gitu nggak? Kamu nganterin siapa? Abis ini kamu sama siapa? Jangan macem-macem ya. Baru pegangan sama abang Gojek aja udah posesif ya? Apa? Indikasi kamu posesif? Aku tuh selalu pengen cowok aku ngabarin aku. Nah ini punya cowok berarti sekarang? Enggak. Oh enggak? Dulu? Oke. Misalnya apa? Tapi itu kayak wajar deh. Ya semua perempuan pengen cowoknya ngabarin dia. Tapi aku tuh yang benar-benar kayak harus setiap jam kali gitu. Kalau enggak aku yang kayak panik sendiri gitu. Okay. Panik nggak bisa fokus sama kerjaan aku. Oke, ini menarik nih. Ini dari sisi cewek ya. Kenapa kamu harus dikabari setiap saat dan kalau nggak dikabarin malah nggak fokus? Apakah ini masalah trust? Kayaknya iya. Oh iya? Iya. Aku tuh susah percaya sama
Cowok lah terutama gitu. Oke. Karena agak trauma sama cowok gitu ceritanya. Oke, dulu pernah diselingkuhi. Oh, Jadi Ya, itu dia masalahnya adalah yang paling berat trust issue. trust issue. Bener. Karena itu di saat gue udah ngasih semuanya, berarti gue kepercayaan gue itu gue kasih semua juga ke dia kan. Iya, iya, iya. Ada satu coret sedikit aja tuh udah ibaratnya langsung ngapain lu ibaratnya gitu-gitu. Parah deh. Iya, iya, iya. Berarti intinya jangan-jangan orang-orang yang posesif itu ternyata punya masa lalu. sebenarnya iya. Kalau menurut aku sih, aku sempat ngebaca di Google, nanya-nanya sama temen juga. Iya. Keposesifan itu muncul karena rasanya kurang percaya sama pasangan. Oke, Iya nggak masalah sih? trust tadi. Iya kayak kamu di mana? Beneran gak sih? Kayak Iya, 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 setiap menit maunya dikabarin terus gitu. Akhirnya kayak muncul rasa kayak gue nggak percaya nih sama nih pasangan gue gitu. Tapi apa yang bisa dia lakukan supaya kamu percaya dari dianya gitu? Cukup ngejawab telepon Cukup aja. ngejawab aja sih. Itu udah cukup Itu udah membuat cukup tenang. bikin aku tenang. Oh, oke, berarti dia jawab, berarti dia sebenarnya sekedar jawab aja sebenarnya udah bikin aku tenang banget gitu. Menarik, menarik, menarik. Oke, nah ini ada hubungannya sama film lo. Ya, ada. Film lo yang paling baru ini ngomongin soal itu. Ngomongin soal itu. Jadi lo sebagai orang yang merasa kayaknya gue posesif deh. Terus tiba-tiba dapat skenario judulnya posesif, pas pertama kali datang ke lo gimana tuh? Iya, itu dia kena banget jadi ibaratnya. Hidup gua ada di sini gitu ibaratnya kan. Dan tantangan buat gua adalah gimana caranya senatural mungkin gua menjelaskan kehidupan gua juga ibaratnya gitu kan. Iya, 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 iya. Iya. Sebagai aktor sebenarnya jujur yang paling dalam itu yang paling berat. Iya, iya, iya. Itu Iya. tuh. Oh justru gitu ya? Iya. Karena kalau semakin dekat sama kita, semakin kita kayaknya gue nggak mau ngasih lihat Iya, gitu ya. itu bener. Gimana caranya kita bisa ngebawain itu secara natural gitu ibaratnya. Oke. Kita ngasih lihat boroknya ibaratnya gitu kan. Berarti film ini judulnya posesif. Ceritanya soal apa? Sebenarnya filmnya itu relate banget sih sama anak-anak SMA zaman sekarang yang Oke. kita kayak bener-bener ngupas posesif itu kayak gimana gitu yang nggak cuma kayak atasnya doang nih kita kupas gitu sampai dalam-dalamnya pun kita kupas dan kita juga pengen melalui film posesif ini orang-orang mulai aware tentang arti posesif tuh kayak Oke. gimana sih gitu. Hubungan yang sehat tuh kayak gimana? Hubungan yang sehat tuh kayak gimana dan posesif tuh nggak cuma sama pacar aja, sama keluarga, sama sahabat, sama temen. Iya, iya, iya. Even sama mimpi kita pun kita bisa posesif. Oke, jadi inti ceritanya adalah seorang cowok yang jatuh cinta sama seorang perempuan terus punya permasalahan soal dia posesif terhadap perempuan itu ya. Iya, benar. Itu yang jadi isu utama di dalam filmnya. Bedanya apa sih film posesif ini dibanding film-film yang lo pernah mainin ataupun yang pernah ada? Bedanya adalah di sini kita nggak ngomongin cara kita ngedeketin pacarnya seperti apa gitu berarti. Kan PDKT kalau- Iya, PDKT kan yang udah-udah tuh kita sama-sama nggak suka gitu tiba-tiba kita ketemu terus tiba-tiba kita ngejalanin tiba-tiba kita suka udah sampai situ gitu. Iya, bener. Kalau ini kita lewatin proses itu karena kita mau ngebahas inti dari posesifnya itu sendiri. Iya. Lebih dalam. Oh, jadi bahas bukan soal PDKT yang which is hampir semua film remaja ngomongin itu kan. Iya, benar. Ini kita ngomongin kalau udah jatuh cinta terus ada masalah gimana? Iya, seperti apa gitu. Oh, menarik. Oke, gue mau lihat trailernya sekarang. Oke. Ya, coba. Deal. Wih, Shalom Seven. Lo tau nggak? Ada anak baru ganteng parah. Namanya, aduh mana gue tahu namanya. Lo Lala yang itu kan ya? Syuting di mana? Tahu Ini dari di mana Jakarta, gue di lalain Bulut. itu? Jalan ya? Gue tuh yakin aja sih, di dunia yang sebesar ini nih, dengan orang sebanyak ini, kalau dua orang udah ketemu, pasti ada satu yang sama. Apalagi kalau udah nyaman, bisa lah dicari kesamaannya. Tapi mungkin lo bener sih, Dis. Gue milih pergi sama lo dan ternyata gue suka ada di sini. Jadi sekarang kita Oh, ini pusat cinta-cintanya kesana. nih ya. Ini cute-cute-nya. Aku bisa selalu dengerin kamu lah. Karena menurut aku kita berdua udah cukup buat ngelawan dunia ini. Nih Yudes karakter lo ya? Selamat ulang tahun ya. Wah, tuh udah mulai creepy tuh. Terserah kamu lah. 2 bulan belakangan ini waktu kamu pagi sama sore cuma buat latihan kan? Kamu udah ninggalin ayah kamu dari lama. Ayah kamu gak pernah nganggap kamu ada lah. Ayah kamu cuma nganggap kamu jadi atlet. Aku yang selalu ada buat kamu lah. Please lah, please. Dis, aku bilang pergi. Kamu siapa ya?
Maaf. Enggak, Dis, aku nggak mau. Jawab lah, jawab. Bilang antar. Cuma gue yang bisa bikin Yudis berubah, Kak. Ya udah, kalau kamu mau mutusin aku, Dis. Tapi kamu ingat ini satu hal. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu cari kamu, Dis. Wih, keren. Wah, itu berarti ada dramanya, ada cintanya, ada dilema keluarga juga tadi ya? Ada. Kalau gue lihat ya. Persahabatannya juga. Persahabatannya juga. Sama soal mimpi dia untuk jadi atlet lompat indah. Iya. Menurut aku ini drama percintaan yang nggak cheesy banget gitu loh. Maksudnya kata I love you pun nggak kita ucapin di film. Oh, cuma dikasih lihat aja. Gitu, dan bener-bener relate banget sih. Aku pengen banget orang-orang nonton dan bilang kayak, gue udah, gue dulu Yang mau ngomong kucing, gue tuh pernah nih ngalamin kayak gini. Pertama, filmnya ini akan tayang kapan? 26 Oktober. 26 Oktober 2017. Ini juga udah dapat nominasi FFI banyak banget ya. Ada 10 nominasi. Ada 10 nominasi. 10 nominasi. Iya. Jadi ini pasti film udah oke banget. Sutradaranya juga udah menang festival di berbagai macam tempat kan? Iya, di Si Edwin festival itu. luar. Di festival luar negeri. Jadi pastiin nonton filmnya, bawa teman-temannya juga, terutama kalau yang punya pacar posesif tapi nggak tahu cara ngomongnya, lu ajak aja nonton, siapa tahu dia ngerasa ya. Bener. Karena Iya. posesif kadang-kadang bikin nggak sadar. Oh. Jadi kita nggak sadar kalau kita posesif sebenarnya. Oh, harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu, makanya dibikin aware gitu ibaratnya. Dan kadang-kadang ada orang yang pacarnya posesif tapi nggak berani ngomong. Benar. Malah jadi kayak tahanan dalam percintaan mereka. Iya, benar. Jadi bawa aja nonton film ini. Posesif. Dan aku dapat bocoran juga katanya ada game-nya juga ya. Ada game possessive-o-meter, jadi mengukur kadar keposesifan kita. Gitu, karena kita percaya aja setiap orang punya keposesifannya itu gitu. Dan setiap orang tuh kadarnya beda-beda. Oke, kalau orang mau main game-nya di mana? Buka Instagramnya @palarifilms, di follow jangan lupa, terus ada linknya di situ. Ada linknya di situ. www.possessiveometer.com. www.possessiveometer.com. Oke. Kalian bisa main ya, jadi sebelum nonton filmnya cobain dulu. Ngukur dulu kadar Ukur posesif. dulu sama pacarnya, kalau ternyata tinggi putusin. Ya kan? Si Adipati tinggi loh. Oh ya? Kadar posesifnya? Oh, ya mungkin bisa mungkin bisa dicoba ya. Bingung tuh nanggepinnya gimana ya tadi. Terus follow juga Instagramnya. Kamu itu promoin dong Instagram kamu. Instagram aku @putrimarino. Putri Marino, di sana kalian bisa follow karena ini up and coming new actress nih. Yoi. Semoga. Main satu film dapat nominasi FFI, pasti akan banyak filmnya, jadi kalian follow. Komen juga peninggi pelangsing ya, apapun itu. Suka banyak Silakan, komen juga. silakan. Makasih Putri udah datang. Terima kasih. Mudah-mudahan filmnya juga rame dan Amin. mudah-mudahan nanti pas FFI juga bisa bawa pulang piala ya. Amin, Siap. amin. Dadah semuanya, dadah. Dah. Dah.